Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, di sini kita akan membahas masih di seputar PPDB Jatim, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur ya. Di sini kita akan memberikan info yang sangat penting teman-teman ya. Ini bagi calon siswa baru. Jadi teman-teman kalian pastikan ya yang belum punya ini ya. Jadi kalian dipastikan bahwa sebelum 5 Juli kalian sudah dapat ya, karena di 5 Juli itu ada jalur pendaftaran terakhir. Jadi tentunya kalau tidak punya ya tentunya tidak bisa mengikuti. Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Ini hal yang sangat penting. Tentunya kalian harus meng-cross check dari sekarang ya, cross check dari sekarang kalau memang teman-teman itu mungkin belum dapat informasi ataupun teman-teman baru tahu ya, oh ternyata harus punya ini. Jadi teman-teman segera untuk mengejar ya, ini selagi masih ada waktu. Nanti kita akan bahas di video ini ada informasi penting apa untuk calon siswa baru. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalau suka baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Kita tahu ya ada info penting apa dari calon siswa baru. Nah ini tentunya kita akan membahas ini yang sangat penting ya, karena ini adalah kunci pokoknya ya. Jadi ketika kalian mau mengikuti pendaftaran, melihat nilai, melihat pengumuman diterima apa tidak, nah ini kalian harus punya ini. Nah, ini apa sih sebenarnya? Nah sebenarnya apa? Ini adalah tentunya adalah kalian paham di pra pendaftaran atau pra pelaksanaan ya. Di sini di poin 1 ya, ini ada pengambilan PIN. Nah, pengambilan PIN. Nah, pengambilan PIN ini teman-teman, ini tentunya terakhir ya. Terakhir adalah 2 Juli 2023. Terakhir ini adalah tentunya untuk pengajuan. Nanti tentunya ya menunya. Sini kan sekarang ada pra pendaftaran ya. Jadi kalau kita lihat di menunya ya, nah, sekarang itu kan ada pra pendaftaran, ini ada pengambilan PIN. Ya, ada pengambilan PIN. Nah, tentunya terakhir di tanggal 2 Juli ya. Di sana 2 Juli ya, bisa saja menunya ini yang jelas ini menunya nanti akan hilang di menu pra pendaftaran atau pengambilan PIN, atau mungkin bisa saja dia tetap ada, karena tentunya bagi yang terakhir mengajukan PIN tentunya nanti juga melihat ya. Jadi tentunya di sini untuk pengambilan PIN bisa saja nanti menunya hilang ya, karena atau dikunci ya, misalkan seperti ini. Seperti pendaftaran ini kan dikunci semua, ini sudah tidak bisa untuk mengajukan pengajuan PIN ya. Jadi nanti mungkin yang masih terbuka adalah lihat PIN ya, lihat PIN. Jadi kalau untuk pengajuan PIN di tanggal 2 Juli ini sudah ditutup. Jadi teman-teman cek dulu ya, apakah sudah punya PIN atau belum. Mungkin kalian belum tahu ya, belum tahu informasi bahwa PIN itu sangat penting ya untuk kegiatan PPDB Jatim ini. Nah, terus fungsinya apa sih PIN itu? Ya, apa sih pentingnya PIN ini? Ya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum pernah mengikuti PPDB ya, tentunya dia akan bingung ya. Dia tidak tahu, yang penting dia hanya fokusnya di jadwal. Ya, fokusnya di jadwal. Jadi ketika mungkin teman-teman lihat di jadwal ini ya, lihat di jadwal ya teman-teman, yang penting nanti saya ikut tahap 4 misalkan ya, atau tahap 5. Tahap 4 saya tanggal 1 atau 2 saya mau ikut daftar. Nah, dia nggak paham ya, dia nggak paham kalau sebelum pendaftaran ini ada namanya pengambilan PIN. Nah, kalau kita bahas sedikit teman-teman, apa sih sebenarnya pentingnya PIN? Nah, PIN itu, ini PIN ini digunakan yang pertama ya untuk melihat nilai akhir gabungan. Nah, ini kalau yang mau ikut di jalur nilai ya, baik itu nilai akademik SMA ataupun nilai akademik SMK. Nah, ini kalian bisa melihat nilai gabungannya itu berapa. Nah, nilai gabungan ya di sini ada ya, lihat nilai prestasi gabungan. Ini tentunya gabungan dari nilai rapor ya, gabungan dari akreditasi sekolah dan juga indeks sekolah. Jadi kalau kalian nggak punya PIN ya tentu kalian nggak bisa melihat nilai akhir gabungan kalian berapa. Oke ya. Yang kedua, PIN ini digunakan untuk melakukan latihan atau pendaftaran. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kalau teman-teman kemarin mengikuti ya, di sini kemarin ada latihan pendaftaran. Latihan pendaftaran ini kemarin terteranya untuk Yunasi ya, tapi sebenarnya latihan pendaftaran ini bisa digunakan untuk Yunasi dan jalur prestasi nilai akademik. Jadi ketika kalian mau mengikuti latihan pendaftaran, nah kalian kemarin harus punya PIN. Nah, latihan pendaftaran ini hanya dibuka tanggal 16 sampai 17 Juni. Jadi kalau kalian nggak punya PIN, tentu nggak bisa. Paham ya?
Nah, terus untuk pendaftaran ya, nanti di pendaftaran di sini ya, mulai di tahap 1 ya, tahap 3 dan 2, 3. Nah, sekarang yang akan berlangsung itu adalah di tahap 4 ya. Tahap 4 ini ada jalur Yunasi SMA yang mana nanti dibuka ya, atau pendaftarannya tanggal 1 sampai 2 Juli. Jadi teman-teman kalau mau ikut tahap 4 ya, kalau yang belum punya PIN ya, kalian harus ikut PIN-nya itu maksimal karena harus dapat tanggal 2 Juli. Nah, tetapi teman-teman kalau kalian misalkan ya mau ikut di tahap 5 ya, prestasi akademik, ya tentunya kalian maksimal harus dapat PIN 5 Juli. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa PIN pengajuan PIN-nya itu terakhir itu adalah 2 Juli. Jadi kalian harus pastikan karena ketika proses pengajuan PIN ya, ini ada dua kemungkinan ya. Pengajuan PIN kalian diterima, maka PIN-nya terbit, atau pengajuan PIN kalian ditolak dan kalian harus melakukan revisi. Paham ya teman-teman ya? Jadi bagi yang belum punya PIN ya, silahkan ambil PIN dulu. Nah, terus catatan besarnya, PIN itu hanya diambil 1 kali ya. PIN itu hanya diambil 1 kali. Nah, PIN itu bisa digunakan berapa kali, Pak? Ya, jadi PIN ini diambil 1 kali dan bisa digunakan berapa kali. Nah, teman-teman nanti bisa cek aja di video kita ya. Jadi gini ya, cari aja di playlist kita ya. Teman-teman masuk di YouTube ya. Playlist teman-teman masuk di sini ya, di PPDB 2023. Teman-teman searching saja ya, dicari saja PIN bisa digunakan berapa kali. Nah, ini ya, PIN itu bisa digunakan berapa kali dan bisa memilih berapa sekolah, ini kita sudah bahas ya. Jadi PIN itu bisa digunakan 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan PIN ini bisa digunakan 5 kali. Jadi pengambilan PIN hanya sekali dan bisa digunakan sebanyak 5 kali. Tetapi tentu di sini ada persyaratannya kalau kalian bisa menggunakan PIN 5 kali ya. Jadi nanti teman-teman bisa tonton di video ini, paham ya? Terus yang berikutnya, PIN itu digunakan untuk melihat ya apakah kalian itu diterima apa enggak ya. Jadi kan teman-teman yang pertama kalau ikut jalur nilai ya, tentunya kalian cek dulu nilai gabungannya berapa. Setelah itu kalian melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran kalian baru bisa melihat diterima apa tidak. Nah, ini juga menggunakan PIN. Makanya PIN-nya kemarin kita sudah bahas juga sih ya. Jadi cara menyimpan PIN ya. Ya, jadi cara menyimpan PIN. Mana? Nah, ini ya. Jadi kita sudah memberikan informasi ada 5 cara menyimpan PIN. Jadi PIN itu memang wajib disimpan karena sangat penting. Paham ya? Terus ini kita kasih contoh ya. Jadi kalau kalian mau melihat nilai prestasi gabungan ya, baik SMA atau SMK, di sini dimasukkan 3 komponen, ada NISN, PIN, dan juga tanggal penerbitan KK atau SKD. Jadi PIN ini harus kalian miliki dulu ya. Nanti kalian baru bisa melihat untuk nilai gabungannya berapa di sini. Paham ya? Terus yang berikutnya, kalau kalian mau melakukan pendaftaran ya, misalkan di jalur Yunasi SMK misalkan ya. Nah, di sini kalian juga sama harus masukkan NISN, masukkan PIN ya, baru tanggal terbit KK atau SKD. Ya, yang ketiga, kalau mau cetak bukti penerimaan ya, ini misalkan di tahap 3 jalur Yunasi yang baru saja ditutup ya kemarin. Nah, kalian ketika mau cek NISN, PIN ya, tanggal terbit SKD. Jadi teman-teman harus wajib punya PIN kalau mau ikut pendaftaran di jalur terakhir ya. Nah, terus berikutnya ini untuk melihat ya, ini kalau diterima ya, diterima di mana, ini juga harus punya PIN. Terus misalkan kalian tidak diterima, ini juga kalian harus untuk pengecekannya harus memiliki PIN. Nah, terus berikutnya, di sini ada pengambilan PIN. Nah, pengambilan PIN ini yang perlu kalian pahami teman-teman. Jadi dalam pengambilan PIN ini ingat ya, terakhir adalah 2 Juli. Ya, 2 Juli ini ditutup, bisa saja ini nanti dikunci teman-teman ya. Nanti dikunci. Jadi terakhir 2 Juli. Jadi kalau kalian pengajuan 2 Juli, nanti ini sudah ditutup terakhir 2 Juli. Nah, teman-teman masih memiliki kesempatan sampai dengan 5 Juli. Nanti kenapa Pak masih ada sampai dengan 5 Juli? Karena masih ada di tahap terakhir, tahap 5. Nah, terus nanti untuk pengambilan PIN di sini ada 3 jenis lulusan ya. Ada lulusan Jatim tahun 2023, lulusan Jatim sebelumnya, atau lulusan luar Jatim. Jadi teman-teman harus paham dulu kondisinya seperti apa ya. Kalian itu masuk di posisi mana ya? Apakah di posisi 1, posisi 2, atau kalian masuk di posisi 3 ya. Nah, terus ini, kalau ketika pengambilan PIN ini kan tidak langsung otomatis diterima ya. Bisa saja nanti kalian ditolak. Nah, ini kalau seperti ini kan ada ada waktu tunggu ya, ada proses verifikasi. Jadi misalkan kalian pengajuan PIN tanggal 2 ya, ini kalian belum tentu nanti di-approve sampai tanggal berapa ya. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, 3 hari, atau mungkin bisa 1 jam, 2 jam, atau setengah menit ya, setengah jam ya, ketika setelah pengambilan PIN ini selesai.
Nah, terus kalian pantau ya pengambilan PIN-nya. Kalau kalian terdapat revisi ya segera dilakukan perbaikan. Nah, perbaikannya seperti apa? Kalian lihat ini pesan operatornya ya. Pesan operatornya itu apa ya? Kalian ikuti sesuai dengan pesan yang diberikan oleh operator ketika kalian ditolak untuk melakukan revisi pengajuan PIN. Nah, ini mungkin ada beberapa ya. Ada beberapa alasan kenapa kalian ditolak untuk pengajuan PIN ya. Kemarin kita juga sudah bahas sih di video kita ya. Jadi ada 10 alasan. Ada 10 alasan ya. Nah, di sini ada 10 alasan teman-teman kenapa PIN itu ditolak ya. Terus yang berikutnya teman-teman. Nah, di sini jadi pastikan kalian sudah punya PIN maksimal 5 Juli. Kenapa kok 5 Juli ya? Kenapa kok 5 Juli? Padahal kan terakhir pengajuannya kan 2 Juli ya. Terakhir pengajuan itu kan 2 Juli. Tapi kalian bisa ya mungkin 2 Juli kan terakhir ya. Tentunya masih ada proses. Jadi kalian masih pastikan tanggal 5 Juli sudah dapat PIN. Nah, kalau kalian dapatnya 5 Juli, kalian sudah tidak bisa memiliki kesempatan untuk ikut di tahap 4 atau di jalur Yunasi SMA karena terakhir pendaftaran adalah 2 Juli ketika PIN ditutup. Jadi PIN ditutup itu kan 2 Juli ya teman-teman ya. Jadi kalian ketika kalian pengajuan tanggal 2 Juli, kalian hanya punya satu kesempatan di jalur terakhir yaitu jalur prestasi nilai akademik. Jadi kalau kalian mengajukan tanggal 2 ya, kalian masih punya kesempatan sampai dengan 5 Juli. 5 Juli artinya bagaimana? Misalkan PIN kalian ya tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 ini belum terbit ya. Terbitnya kan tanggal 5 misalkan. Tanggal 5 misalkan jam 22 malam ya. Kalian masih bisa mengikuti pendaftaran di tahap 5. Ya, jadi kalian masih bisa ya, karena terakhir pendaftaran kan tahap 5. Jadi kita ingatkan sekali lagi bagi adik-adik ya yang belum punya PIN ya, yang belum punya PIN, silahkan untuk melakukan pengambilan PIN dulu ya, pengambilan PIN dulu. Nanti pengambilan PIN teman-teman. Nah, sekali lagi bahwa untuk pengambilan PIN nanti teman-teman bisa masuk di pra pendaftaran pengambilan PIN. Dan sekali lagi teman-teman ya, pengambilan PIN ini hanya dilakukan 1 kali saja. Dan ingat teman-teman ya, pengambilan PIN terakhir adalah 2 Juli 2023 ya. Nanti pukul 23.59 setelah ini ya. Nah, ini menu pengambilan PIN akan dikunci. Ya, jadi kalian sudah tidak bisa lagi mengajukan PIN. Tapi kalau kalian 2 Juli sudah mengajukan PIN, nanti untuk proses diterima atau ditolak teman-teman bisa lihat di sini, dilihat PIN ya. Jadi sekali lagi mungkin bagi orang tua atau mungkin calon peserta didik baru yang belum paham ya, nanti kalau mau ikut di tahap 4 ya atau di tahap 5 ya, pastikan kalian sudah memiliki PIN untuk mengikuti pendaftarannya ya. Karena kalau nggak punya PIN tentunya nggak bisa mengikuti pendaftaran. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas untuk melihat peluang ya diterima di tahap 4. Ini tentunya peluangnya sedikit besar ya daripada di jalur Yunasi untuk yang jenjang SMK ya. Oke, cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.